Saudara, saya sekarang ini bersama dengan tim ini memasukkan air. Ini adalah proses pencampuran air laut dengan air tawar. Jadi yang ini adalah air laut murni. Ini salinitasnya 35 sampai 36 ppc. Jadi ini kita coba untuk mencampur antara air laut dengan air tawar supaya nanti air ini menjadi 20 ppc. Ya. Jadi kita siapkan dulu tempatnya ini, ya, tempatnya, dan ini kita lagi menyiapkan air. Jadi kita siapkan air dulu, ya, kita siapkan air dulu. Ini 10 liter air tawar, ya. Ini sudah kita siapkan, ya. Baru air tawarnya kita masukkan di tempat yang agak besar. Kita melakukan pencampuran. Ya, pencampuran. Ya. Ini pencampuran, proses pencampuran. Kita harapkan nanti air ini akan menjadi 20 sampai 20, paling bisa nanti 20 ppc. Jadi air kita campur supaya nanti jadi 30 liter lebih. Ya. Nah, ini adalah air laut, ya. Akan kita campur di tempat ini, ya. Air laut murni. Campurnya juga 25 lebih banyak itu masalah kan kita 25. Ini sekarang nah, ini kita sedang mengukur berapa kadar salinitasnya. Kita menggunakan refraktometer. Berapa? 25. Ya. Nah, ini sudah kita ketemu 25 ppc kadar garamnya. Ya, kita siapkan untuk kita sini. Jadi media airnya sudah siap. Ini media airnya sudah siap. Kita masukkan apa lagi, Sen? Nah, ini kita untuk praktek kedua sebagai kelanjutan daripada pembuatan bioflok. Ini kita sudah menyiapkan air asin sebanyak 10 liter yang sudah dicampur dengan kaporit sudah 4 hari juga sama seperti tadi yang kita mau bikin bioflok. Nah, ini adalah media untuk tempat untuk pembuatan starter. Jadi ini kita sudah siapkan air 10 liter, kita pakai aerasi sudah. Habis itu kita sudah timbang ini, ya. Kita sudah timbang ini sudah halus sebanyak 30 gram. Habis itu kita masukkan kalau sudah kita timbang sudah halusnya. Ya. Yang kedua tepung ikan. Nah, ini tepung ikan kita timbang, ya, 10 gram. Ya, ini kita masukkan dalam media sini di tempatnya. Habis itu garam ikan. Kita membutuhkan garam krosok ikan itu 5 gram. Kita masukkan juga. Ya. Terus habis itu vitamin. Nah, ini kita vitaminnya sudah, ini vitamin B. Ya, ini vitamin B kompleks. Ini kita larutkan, kita masukkan juga ke sini. Sebanyak 1 butir. Ya. Habis itu molase. Ini kita sudah, molasenya adalah 20 ml. Ini kita sudah ukur semua molasenya, ya. Ntar ini kita larutkan dulu supaya bercampur semuanya, ya. Ini ya molasenya ini karena kental sekali. Jadi molase ini sebelum kita kasihkan di sini, molase ini perlu kita panaskan dulu. Ya, kita panaskan dulu. Ini yang sudah molase sudah dipanaskan tadi, terus baru kita taruh di sini. Jadi molase itu
tidak langsung, harus kita panaskan dulu sampai airnya mendidih. Ya, sampai airnya mendidih baru kita masukkan ke sini. Ya, berikutnya adalah bakteri. Ya, bakteri yang kita pakai adalah bakteri aquaenzim. Ya, aquaenzim. Ini sebanyak 20 gram. Ya, kita masukkan semuanya. Bismillah, mudah-mudahan jadi. Nah, ini habis itu aerasi ya, ini kita pakai aerasi. Sebentar, ini masih ada nih. Karena kental sekali kalau apa? Tetes tebu atau manusia ini kalau sudah di sekarang berada di Winata Farm. Ini merupakan kelanjutan praktek daring kemarin Zoom dari BB3 Banyuwangi. Ini adalah hari keempat. Hari keempat kita sudah menyiapkan air yang sudah air laut yang sudah dicampur dengan kaporit. Untuk hari sekarang ini kita menyiapkan lagi bahan-bahan yang perlu kita siapkan, diantaranya kapur dolomit ini ya, pupuk ZA ini ya, pupuk ZA, terus habis itu molusa ini molase atau tetes tebu dipanaskan. ya, yang ini sudah dipanaskan. Terus ini adalah bakteri ya bakteri. Setelah kita menggunakan bakterinya dari aquaenzim ya. Setelah kita menyiapkan, kita tadi sudah menimbang. Karena ini kebutuhan daripada bahan-bahan ini kecil sekali, kita menggunakan gram. Akhirnya kita larutkan pada air untuk memudahkan kita dalam pencampurannya atau nanti pengukurannya. Jadi yang perlu setelah kita siapkan semuanya, kita larutkan. Nah, ini kita masukkan dolomitnya. Ini yang sudah kita cairkan. Ini dolomitnya kita cairkan dalam wadah yang juga ada aerasinya. Nah, ini dolomit kita masukkan. Habis itu molase. Nah, ini molasenya 1 mili ini ya. Ini kita masukkan molasenya ini ya. Molasenya atau tetes tebunya kita masukkan. Ya, kita masukkan supaya bercampur dalam larutan ini ya. Terus habis itu bakteri, terakhir bakteri. Nah, sudah bakteri. Nah, ini ya, ini bakterinya juga kita masukkan semuanya. Nah, ini setelah kita masukkan, ini kita tinggal menunggu nanti hasilnya ya. Hasilnya selama 1 minggu. Jadi ini tiap hari ditambahi ya, jadi nanti ini pasti ada penyusutan airnya ini nanti. Jadi nanti perlu mungkin ada penambahan. Demikian ini dapat saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan lanjutan daripada praktek untuk pembuatan vlog yang pakai medianya air asin. Halo, selamat siang. Hari ini tanggal 5 Agustus 2021, saya berada di Winata Farm. Saya ditemu dari Lukan dari Kabupaten Gresik. Di sini akan saya menyampaikan kesempatan ini laporan hasil praktek sejak hari Kamis yang lalu. Jadi sekarang udah 1 minggunya berikutnya. Kita praktek itu 2 macam, satu untuk bikin starter, kedua untuk bioflok ya. Ini sekarang kita laporan karena sudah selesai praktek starternya, kita akan kemas ini dalam bentuk, disimpan dalam bentuk jerigen tertutup ya. Kita panenkan, kita panen hasilnya, kita simpan dalam bentuk jerigen ya. Mau saya buka. Iya. Nih, ya. Jadi karena sedang panen, kita disimpan dalam botol-botol tertutup. Nah, ini seperti orang jualan, simpan dalam kaleng begini atau dalam bentuk yang lain, kita simpan dalam bentuk yang 5 literan. Ya, simpan di sini.
Bentar. Sementara kita jalan, kita gunanya starter ini salah satu fungsinya adalah sebagai bahan untuk bibis pakan, ya, bibis pakan, sehingga bisa berpengaruh langsung terhadap ikannya, gitu ya. Kita coba sementara ini berjalan, kita coba bibis pakannya ke ikan-ikan air tawar. Kalau untuk udang mungkin belum dicoba ya. Ini udah harum, udah jadi begini, kita coba bibis pakannya. Kita pakan air tawar nih, bibis. Ini kita simpan setengah jam atau 1 jam, simpan, nanti kita kasihkan ke ikan, ya, bagaimana hasilnya. Sambil ini menunggu, kita lihat dulu perkembangan di biofloknya. Coba lihat ini busanya, ini sudah kelihatan banyak busanya. Kalau di bakul tuh, di bakul pemeliharaan ini sudah bagus sekali, sudah cukup, tinggal tebar benurnya, gitu ya.